Zionisme definisinya adalah gerakan politik kembalinya orang Yahudi ke tanah perjanjian. Orang Yahudi pulang kampung ke tanah perjanjian gak ada yang marah dong. Karena apa? Karena memang tanah itu adalah tanah Israel. Kalau dulu orang Yahudi dibuang ke Babel, Tuhan memunculkan orang yang tidak mengenal Tuhan, yakni Kores, Raja Persia dibangkitkan untuk memulangkan orang Yahudi kembali ke tanah perjanjian. Di masa modern, Tuhan memakai Herzl. Shalom God Lovers, selamat datang kembali di Diaspora TV Talk Show. Saya Pendeta Martin Harefa kembali menemani Anda menyelami isu yang kerap disalahpahami, tapi penting untuk dipahami, Zionisme. Apakah Zionisme itu penjajahan atau justru gerakan pemulihan? Banyak orang, terutama di Indonesia, menggunakan istilah Zionis sebagai sinonim dari penjajah Israel. Tapi apakah benar begitu? Apakah mereka paham arti sebenarnya dari Zionisme yang sejatinya berarti kembali ke Sion, kembali ke tanah perjanjian? Hari ini kita bersyukur bisa kembali bersama narasumber istimewa kita, Ibu Monique Rekers, pemilik channel Fakta Israel, mantan jurnalis dan penggiat relasi Indonesia-Israel yang konsisten menyuarakan fakta dan keadilan. Bu Monique, terima kasih sudah hadir Dengan senang hati, di Diaspora terima kasih. TV. Iya. Nah, sebelum kita masuk dalam diskusi, mari kita membukanya terlebih dahulu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang memelihara hidup kami. Kalau hari ini kami ada di hadirat Tuhan, itu semata-mata kemurahan Tuhan di dalam hidup kami yang sungguh nyata. Saat ini kami ingin bincang-bincang dengan Ibu Monique Rekers tentang istilah Zionisme. Biarlah Tuhan memberikan kami semua pencerahan, khususnya para God Lovers yang mendengarkan siaran ini. Terpujilah namamu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. God Lovers, seperti biasa, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe agar kebenaran bisa menjangkau lebih banyak orang. Nah, kita akan mulai dengan Ibu Monique. Ibu Monique, apa itu Zionisme secara historis? Kenapa disebut Zionisme? Dan kapan gerakan ini lahir? Dan apa latar belakangnya? Terima kasih Pak Martin, Pak Pendeta. Sama-sama, Bu. Terima kasih Diaspora TV. Bapak Ibu semua, kalau kita lihat secara sejarah, Zionisme ini bukan sesuatu yang asing sebetulnya bagi Bapak Ibu yang baca Alkitab. Karena muncul beberapa ayat di dalam Alkitab kita itu yang Tuhan itu berkata, aku akan membawa pulang, memanggil pulang, membawa kamu kembali ke tanah perjanjian. Bahkan kita bisa pelajari di masa Yehezkiel itu orang Yahudi dibuang ke Babilonia. Di masa Yeremia dibuang ke Babilonia. Lalu kembali, kita bisa lihat di Nehemia, di Esra, kepulangan orang Yahudi.
Jadi ketika mereka pulang kembali ke tanah mereka dari luar tanah perjanjian, itulah yang disebut sebagai Sionisme. Kembali ke Sion. Sion padanan katanya adalah Yerusalem. Jadi Sionisme adalah orang Yahudi diaspora atau orang Yahudi yang terserak di bangsa-bangsa pulang kembali ke Yerusalem. Latar belakang historisnya adalah ketika tahun 70 Masehi, Romawi menghancurkan Yerusalem, menghancurkan Bait Suci. Bait Allah. Bait Suci masa Yesus nih, yang menyisakan satu tembok ratapan. Oleh Jenderal Titus. Titus ya. Baik. Nah, orang Yahudi sebagian dibawa ke Roma sebagai budak. Ya. Makanya ada objek wisata namanya Kolosium di Roma. Kolosium itu yang bangun adalah budak-budak Yahudi. Dengan batu-batu dari Yerusalem. Dari Yerusalem, wow. Jadi Bapak Ibu kalau liburan ke Eropa jangan lupa ke Roma, mampir ke Kolosium. Dan itu juga bagi iman Kristen penting karena martir-martir dipertaruhkan berhadapan dengan binatang buas sebagai sebuah ajang, tontonan bagi orang Romawi. Jadi orang Yahudi terserak di tahun 70 Masehi. Dari kota Roma di masa Romawi, mulailah terserak ke Eropa. Gitu ya. Di masa Babilonia, orang Yahudi terserak. Kalau kita baca di Alkitab, ditulis di Ester ya, di kitab Ester, Babilonia dikalahkan oleh Persia. Dan kekuasaan Persia itu dari Ethiopia sampai ke India. Jadi besar, luas persebaran dari orang Yahudi. Tidak menutup kemungkinan orang-orang Yahudi yang ada di Babel waktu itu terserak kemana-mana. Terserak kemana-mana. Ya. Jadi Jadilah itulah Yahudi diaspora. Yahudi diaspora. Namun Tuhan tidak melupakan Yahudi diaspora. Karena apa? Muncullah yang namanya kepulangan kembali ke Sion tadi, ke Yerusalem. Boleh saya tanya? Iya. Nah, Yahudi diaspora ini kan ada yang kembali juga dengan Nehemia, Esra, kembali ke tanah perjanjian. Betul. Berapa suku yang kembali dan berapa yang tidak kembali, Bu Monik? Nah, kalau kita ditanya berapa suku, maka jawabannya adalah seluruh orang Yahudi yang dibuang itu dianggap sebagai satu suku besar. Sebutannya apa? Yahudi. Makanya kata Yahudi pertama kali muncul di kitab Esra. Orang yang dibuang ke Yerusalem itu adalah suku Yehuda, Benyamin. Karena Israel Utara dan Israel Selatan yang dibuang ke Babilonia, kerajaan Israel Selatan atau Yehuda dengan ibu kota Yerusalem. Tetapi sebetulnya kerajaan Israel Utara dengan ibu kota Samaria itu juga mereka dibuang oleh Asyur ke Asyur di tahun 722 sebelum Masehi. Tetapi Asyur kemudian dikalahkan oleh Babilonia. Babilonia mengangkut orang-orang 10 suku ini dibawa ke Babilonia sehingga bergabung dengan orang-orang dari Yehuda. 12 suku ini akhirnya bergabung. Makanya sebetulnya 10 suku itu tidak hilang. Iya. Kan ada isu 10 suku ini nggak kembali, cuma 2 suku. Apakah itu benar? Ternyata teorinya, kalau dari sini enggak ya. Teorinya adalah mereka dijajah, Asyur dijajah oleh Babilonia. Babilonia bawa ke Babel untuk bergabung menjadi satu kesatuan bangsa yang disebut Yahudi tadi. Dan pulang ke Israel. Ada siapa? Ada Esra, ada Nehemia, Serubabel yang terkenal. Daniel, Esther itu tidak pulang. Tinggal di Persia. Gitu ya, tidak pulang mereka.
tetap ada di situ, tetap Oke. ada di pembuangan. Tapi yang Menarik lainnya ini. pulang. Iya, yang Iya, lainnya pulang. Ah. Jadi sebetulnya kalau dipikir-pikir, apakah 12 suku hilang? Enggak. Karena di surat Yakobus di ayat pertamanya ditulis kepada 12 suku di perantauan. Di perjanjian baru loh nih, Iya, iya. di surat Yakobus. Ya. Ketika menulis surat, ditujukan kepada 12 suku di perantauan. Yakobus yang menulis ini diakui adalah saudaranya Tuhan Yesus. Iya. Yang menjadi pemimpin gereja yang pertama di Yerusalem. Yes, Iya. betul sekali. Oke. Jadi valid dong kalau karena Ya, dia pemimpin gereja ya. Iya. Jadi Bapak Ibu semua, kalau dibilang Sionisme ada hubungannya nggak sama Alkitab? Ada. Gitu. Karena ditulis ya tentang kepulangan orang Yahudi dari luar Israel. Tapi gerakan ini tidak dimulai oleh rabi, Ya. tidak dimulai oleh pemimpin agama, tapi dimulai oleh seorang wartawan yang bernama Theodor Herzl. Oh. Orang Yahudi tapi lahirnya di diaspora. Ya. Nama Yahudinya Benjamin Sif. Benjamin Sif. Lalu Di Theodor Kristen Herzl. kan gitu ya, Theodor Herzl. Benjamin Sif Herzl. Jadi Theodor itu nama Kristennya. Iya, iya, Kurang lebih iya. seperti atau nama baratnya, nama Eropanya. Dia lahir di Hungaria ya. Hungaria. Jadi sebetulnya kalau dibilang Sionisme definisinya adalah gerakan politik kembalinya orang Yahudi ke tanah perjanjian. Ya. Oh gitu ya. Jadi itu akarnya gerakan Zionis ini ya. Baik. Nah, apa tujuan utama dari Zionisme dalam konteks awalnya, Bu Monik? Tujuan utamanya adalah pulang kampung, Pulang kampung. mudik. Kalau Iya. di Indonesia kita Bapak Ibu semua pasti kenal yang namanya mudik. Setiap bulan Ramadan menjelang hari raya orang banyak mudik. Sama, orang Yahudi juga mudik. Tapi kegerakan ini baru dibangkitkan oleh Theodor Herzl tadi. Tahun Tahun 1896, Herzl menulis sebuah buku judulnya Negara Yahudi. di dalam akhir bahasa abad 19. Ya, dalam bahasa Jerman, Judenstaat. Tahun 1896 kesadaran akan nasionalisme Yahudi meningkat, Ya. menguat. Indonesia tahun 1908. Akar dari Kebangkitan nasionalisme Indonesia ketika kita sadar bahwa kita ini harus menjadi satu bangsa, Ya. kebangkitan nasional. Makanya 20 Mei itu hari kebangkitan nasional. Ya. Betul. Tapi duluan orang Yahudi. 1896, kita 1908. Gak beda jauh Bapak Ya, Ibu. ya. Nah, akhirnya setelah bukunya dibaca oleh banyak orang, 1897 diadakan Kongres Zionis pertama Di Basel, Swiss. ya, di luar tanah Israel. Di luar ya. tanah Israel. Ya. Kalau dulu orang Yahudi dibuang ke Babel, Tuhan memunculkan orang yang tidak mengenal Tuhan, yakni Kores, Raja Persia dibangkitkan untuk memulangkan orang Yahudi kembali ke tanah perjanjian. Di masa modern Tuhan memakai Herzl. Itu Zionis perjanjian lama itu ya. Ini Zionis di Ini perjanjian lama. Ini di abad modern. Ya, ya. Herzl orang Yahudi sekuler. Oh. Ya. Gitu. Nah, jadi Tuhan bisa memakai siapa saja untuk Iya. menggenapi rencananya. Yakni orang Yahudi harus mudik. Karena memang itu Harus janjinya pulang Tuhan kampung. ya di ayat-ayat di perjanjian Iya, lama. betul. Karena itu tanah memang tanah untuk orang Yahudi. Iya, iya. Nah, Bu Monik, apakah Zionisme identik dengan penjajahan seperti yang sering disebut di dunia Muslim?
Apakah ini benar atau ini kesalahpahaman sebenarnya? Kesalahpahaman sebetulnya. Karena apa? Ketika orang Yahudi pulang kembali ke tanah perjanjian, itu adalah pulang kampung. Kalau pulang ke kampung halaman sendiri tentu nggak masalah. Tidak ada yang melarang Bapak Ibu untuk pulang kampung ke kampung halaman Bapak Ibu. Iya. Bapak Ibu tinggal di Jakarta, mudiknya ke Jawa, ke Madura, tidak akan dilarang. Iya. Harusnya logikanya orang Yahudi pulang kampung ke tanah perjanjian nggak ada yang marah dong. Karena apa? Karena memang tanah itu adalah tanah Israel. Yang namanya diubah menjadi Palestina oleh Kaisar Romawi, Hadrian. Hadrian bukan hanya mengubah nama tanah dari Yudea menjadi Palestina, tetapi juga mengubah nama ibu kota. Dari nama ibu kotanya Yerusalem, diubah menjadi Aelia Capitolina. Dari bahasa Latin ini terarabisasilah menjadi Al-Quds. Jadi seperti penyerapan bahasa ya, seperti itu. Jadi kalau orang Muslim, saudara-saudara kita Muslim menyebutnya Yerusalem itu Al-Quds. Al-Quds. Dari bahasa Latin tadi. Bahasa Aelia Capitolina. Iya. Jadi kalau dibilang Sionisme sama dengan penjajahan tentu saja tidak tepat. Gitu ya. Ini salah paham berarti ya? Betul, karena ya kita harus tanya lagi sejak kapan Israel menjajah Palestina. Wong negara Palestina aja nggak ada pada waktu Israel mulai berdiri ya. Atau pada saat kerajaan Israel belum ada kerajaan Palestina, tidak ada kerajaan. Nah, Bu Monik, mengapa istilah Zionis yang artinya juga aliyah atau mudik tadi sering dipakai secara negatif di Indonesia? Karena memang tanpa pengertian semua akan diterima sebagai sesuatu yang negatif. Tanpa pengertian yang benar, Bapak Ibu akan terganggu atau risih mendengar kata Sionis. Tetapi jika Bapak Ibu mengerti bahwa Sion adalah nama lain Yerusalem, seorang Sionis adalah seorang yang pulang kembali ke Sion, ke Yerusalem. Tentu Bapak Ibu nggak terganggu. Kenapa? Kalau paham artinya? Iya. Siapa sih yang nggak kepingin ke Yerusalem? Gitu ya. Siapa sih yang nggak kepingin ke Yerusalem di dunia? Dan di Alkitab kita bukan hanya ada Yerusalem di Israel, tapi ada juga Yerusalem yang turun dari sorga. Kelak. Suatu saat nanti. Artinya, kalau kita dibilang atau saya dikatain dasar Sionis pesek, Sionis sawo matang, Sionis jelek, nggak masalah. Karena buat saya itu justru sebuah keabsahan. Bahwa memang saya ini berkaitan dengan Yerusalem. Semacam identitas, legitimasi. Betul, identitas saya dengan Yerusalem satu. Jadi malah ya memang saya Sionis, saya suka Yerusalem, bahkan saya akan menikmati Yerusalem yang baru. Kita deklarasikan justru. Jangan malah takut atau Jadi malu. Jadi ada arti rohaninya juga. Iya banget. Ya. Secara spiritual, Yerusalem itu memang dalam bahasa Ibrani saja disebutnya Yerusalem. Im itu jamak. Kenapa Yerusalem jamak? Karena Yerusalem ada di langit, di sorga, dan ada di bumi. Pengertiannya demikian. Oh iya. Nah, apakah ada referensi Alkitab tentang Sion dan kembalinya bangsa Israel ke tanah perjanjian? Nah, ini kita lihat di Alkitab kita, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ada Alkitab, silakan buka. Di Ulangan 30 ayat 4. Dikatakan di sini, sekalipun orang-orang yang terhalau daripadamu ada di ujung langit, dari sana pun Tuhan Allahmu akan mengumpulkan engkau kembali, dan dari sana pun Ia akan mengambil engkau. Jadi di sini adalah sebuah janji
bahwa meskipun orang Yahudi terserak kemana-mana sampai di ujung langit, Tuhan akan mengumpulkan kembali. Dan kalau kita baik-baik perhatikan ayat ini, Ulangan 30 ayat 4 ditulis, Ia akan mengambil engkau. Jadi yang memulangkan itu siapa? Tuhan. Jadi Ulangan 30 ayat 4 ini adalah nubuatan tentang Zionis. Dan ada lagi ayat Yehezkiel 11 ayat 17. Ini lebih spesifik lagi Bapak Ibu. Di Yehezkiel 11 ayat 17 dikatakan, oleh sebab itu katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah. Aku akan menghimpunkan kamu dari bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari negeri-negeri di mana kamu berserak. Dan aku akan memberikan kamu tanah Israel. Jadi Tuhan gak main-main, Tuhan spesifik banget. Tuhan bilang aku akan memberikan tanah Israel. Bukan tanah Arab, bukan tanah Cina, bukan tanah India. Gitu ya, tanah Israel. Itu janji Tuhan, mereka kembali ke tanah kelahiran Israel. Mereka sendiri. Iya. Bu Monik, bukankah Zionisme justru bagian dari nubuatan pemulihan Israel yang tertulis dalam Alkitab? Tadi 2 ayat Ibu membacanya. Iya, jadi kalau kita lihat di Alkitab, memang banyak sekali ayat-ayat yang berkaitan dengan kepulangan orang Yahudi kembali ke tanah perjanjian. Kalau saya catat di Alkitab saya, itu ada 64 ayat tentang Zionisme. Nah, Zionisme di Alkitab kita itu disebut sebagai Aliyah. Itu bahasa Arab atau? Bahasa Ibrani. Oh, Aliyah itu bahasa Ibrani ya? Kalau di Indonesia Aliyah itu SMA. Dari madrasah, sanawiyah, Aliyah. Aliyah artinya naik ke atas. Kenapa naik ke atas? Karena Sion, Yerusalem itu terletak di bukit. Nah, jadi ada 64 ayat, bayangkan. Nah, kita akan lihat salah satu contoh ayatnya di Yeremia 31 ayat 12. Ini ayat tentang Yeremia 31 adalah perikop tentang perjanjian baru. Perjanjian antara Tuhan dengan Israel dan Yehuda. Nah, di sini di ayat 12 dikatakan mereka akan datang bersorak-sorak di atas bukit Sion. Muka mereka akan berseri-seri karena kebajikan Tuhan, karena gandum, anggur, dan minyak, karena anak-anak kambing domba dan lembu sapi. Hidup mereka akan seperti taman yang diairi baik-baik. Mereka tidak akan kembali lagi merana. Jadi sebetulnya ayat-ayat tentang Zionisme atau ayat-ayat tentang kepulangan orang Yahudi kembali ke tanah perjanjian itu adalah ayat-ayat tentang restorasi. Ayat-ayat tentang pemulihan. Karena Tuhan memang ingin memulihkan Israel. Memulihkan bangsa Israel, memulihkan tanahnya, memulihkan hasil buminya. Makanya tadi berbicara juga tentang minyak anggur. Minyaknya minyak apa? Zaitun. Dan kambing domba serta lembu sapi. Jadi kalau ini adalah nubuatan, ada seorang yang namanya Theodor Herzl. Nah, Ibu bisa jelaskan apa peranannya Theodor Herzl ini dalam gerakan Zionisme menanggapi nubuatan tentang Zionis itu? Iya. Nah, yang menarik, Herzl itu dia tidak baca Alkitab ya. Maksudnya gini, dia tidak dalam konteks kesadaran tentang kebutuhan tentang sebuah tanah bagi orang Yahudi. Itu bukan karena ketika dia baca Alkitab dia lalu terinspirasi. Sadar nubuatan gitu ya? Tidak. Bukan. Oh gitu. Tapi justru ada peristiwa diskriminasi yang terjadi ketika Herzl itu liputan. Karena dia wartawan seperti saya. Liputannya ini tentang seorang jenderal Prancis yang dituduh mengkhianati negaranya. Padahal dia benar. Cuma karena dia orang Yahudi, dia jadi kambing hitam. Oh,
Nah, latar karena belakang. itulah dia bilang, dia menuliskan ide gagasannya itu bahwa orang Yahudi perlu tanah yang ada di masa lalu untuk hidup sebagai bangsa di atas tanah yang di masa lalu itu. Gitu ya. Karena Herzl tidak terkoneksi nih dengan tanah Israel karena dia sudah terserak kan, dia lahir di benua Eropa gitu ya. Sudah lain. Nah, dia menulis negara Yahudi atau Judenstadt pada tahun 1896. Kesimpulannya saya kompilasi sedikit buat Bapak Ibu, saya bacakan. Ya. Ini tulisan Herzl ya. Oleh karena itu saya percaya bahwa generasi Yahudi yang mengagumkan akan muncul. Kaum Makabe akan bangkit kembali. Makabe ini adalah pahlawan Yahudi ketika melawan Yunani. Izinkan saya mengulangi sekali lagi kata-kata pembukaan saya. Kaum Yahudi yang menginginkan sebuah negara akan memilikinya. Dikatakan kita akhirnya akan hidup sebagai orang-orang merdeka di tanah kita sendiri dan mati dengan damai di rumah kita sendiri. Jadi dia punya visi dan Tuhan bisa memakai siapa saja termasuk Herzl ini. Yang bukan rabi, tapi dia hanya orang wartawan biasa. Tapi Tuhan bisa menggunakan siapa saja untuk menggenapi rencananya. Pemicunya lewat jenderal Yahudi keadaan yang buruk di Perancis. Betul. Dan waktu itu itulah momen titik balik mungkin bisa dibilang. Titik balik yang membuat Herzl sadar bahwa orang Yahudi harus kembali pulang ke tanah nenek moyangnya. Iya. Sentimen itu muncul. Iya. Pemicunya dari itu ya. Betul. Nah, bagaimana respon dunia Arab saat awal mula munculnya imigrasi Yahudi ke Palestina? Waktu Herzl membuat gagasan tentang pulang kembali ke tanah perjanjian, dunia Arab pada masa itu sebetulnya belum menonjol. Kenapa belum menonjol Bapak Ibu? Karena yang menonjol di masa itu adalah Ottoman. Dan Ottoman ini Turki. Karena kekuasaan yang menguasai Israel pada saat itu adalah Turki. Jadi respon atas keinginan Herzl tentu saja ditolak. Padahal waktu itu Herzl menawarkan untuk melunasi utang-utang dari Sultan Abdul Hamid II. Dengan imbalan tanah Israel itu dikembalikan kepada orang Yahudi. Tapi ternyata cara Tuhan bukan demikian. Sultan Hamidnya menolak dan Herzl tetap dengan keinginannya. Sehingga orang Yahudi kongresionisme kemudian tetap berlangsung setiap tahun dan jumlahnya semakin banyak dan kesadarannya pun semakin banyak. Oh, jadi tulisan bukunya Herzl itu yang menginspirasi, memicu orang-orang Yahudi diaspora untuk mulai memikirkan tanah yang bagi tadinya mereka. Bagi mereka itu kita kan hidupnya di Eropa, kita padahal udah nyaman ya. Sebetulnya tidak nyaman juga karena mereka terdiskriminasi. Mengalami diskriminasi juga, iya. Tapi pada masa itu akhirnya karena kesadaran Herzl ini maka sedikit demi sedikit mulai ada kepulangan orang Yahudi kembali ke tanah perjanjian. Mereka setiap tahun bertemu dan mulai memikirkan. Memikirkan bagaimana cara mendanai kelompok ini dari negara Yemen. 2.500 orang pulang ke tanah perjanjian. Wow. Jadi memang mengumpulkan dana untuk aliyah untuk ini, orang Yahudi pulang kampung. Gitu. Jadi ini terjadi di masa Ottoman. Nah, mungkin Bapak Ibu pikir gini, jadi waktu itu tanah perjanjian di masa Ottoman gak ada orang Yahudi? Ada. Orang Yahudi tetap ada di bawah kekuasaan atau di bawah pemerintahan Ottoman. Yerusalem ada orang Yahudi, gitu ya.
Tetapi sebagai sebuah pemerintahan yang merdeka tidak ada. Orang Yahudi hanya ya ibaratnya warga negara kelas 2. Karena di bawah Ottoman mereka itu adalah dhimmi. Apa artinya? Dhimmi itu adalah orang kafir yang harus membayar pajak jizyah kepada pemimpin Muslim. Jadi orang Yahudi, orang Kristen dhimmi. Warga negara kelas 2 yang harus bayar pajak jizyah di mata kerajaan kepada Ottoman. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi bukan berarti orang Yahudi nggak ada di situ loh, ada. Bahkan di masa Romawi juga ada orang Yahudi. Nggak semuanya terserak. Di tanah mereka. Di tanah mereka. Buktinya apa? Buktinya adalah sinagoga yang dibangun di atas Israel Utara, di Galilea. Kok bisa? Iya bisa. Karena mereka dilarang masuk oleh Romawi ke Yerusalem. Tapi mereka bisa hidup di luar dari Yerusalem. Dan mereka bertahan. Ada sinagoga misalnya di Gaza. Terserak gitu ya, tersebar. Di masa Romawi tetap ada orang Yahudi di atas tanahnya. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ke Israel tour, nah Bapak Ibu bisa lihat reruntuhan sinagoga di sejumlah tempat. Misalnya di Sipori. Sipori ini kota kelahirannya Maria Ibu Yesus. Nah itu ada reruntuhan. Nah ini bagus gitu loh untuk memperkuat iman kita juga. Bahwa Alkitab kita itu nggak terputus gitu ya. Tradisi gereja juga nggak terputus. Karena orang Yahudi yang menjadi Kristen tetap ada di tanah perjanjian. Iya, kalau kita tur ke Israel, ada juga reruntuhan sinagoga di Kapernaum. Iya, di yang kotanya Yesus. Iya, itu kita pasti ditunjukkan, tapi betul. Mungkin kurang dijelaskan karena ini akarnya panjang ini untuk menjelaskan. Betul. Tapi yang di Kapernaum sebenarnya lebih menarik karena apa? Karena itu sinagoganya Yesus. Iya. Yesus beribadah di situ. Ya. Cuma itu saja, tapi sebetulnya bagaimana banyak. dia berdiri itu nggak dijelaskan. Menarik. Iya. Nah, apa perbedaan antara Zionisme religius, politik, dan budaya? Zionisme religius itu jelas orang Yahudi menganggap mereka pulang kembali ke tanah perjanjian. Udah jelas. Dasar tanah perjanjian sebagai rumah mereka atau tanah milik mereka dari mana? Alkitab. Makanya Zionisme religius. Orang Yahudi yang terserak dan ketika mereka sadar bahwa saya punya tanah di kampung saya, pulanglah. Orang Batak di Jakarta minimal 1 kali lah harus menginjakan, ya kan, menginjakan kaki di kampung halaman, gitu. Nah orang Yahudi juga sama kesadaran bahwa ini tanah dari Tuhan diberikan kepada Abraham, Ishak dan Yakub punya 12 anak. Zionisme berikutnya adalah Zionisme politik. Orang Yahudi bukan hanya sadar bahwa itu tanah yang diberikan Tuhan, tetapi mereka sekarang punya kesadaran bahwa kami ini satu bangsa loh. Kami ini perlu punya satu bahasa yang sama. Kalau terserak, tersebar, maka yang Yahudi, Arab, selain bisa bahasa Ibrani, mereka bisa bahasa Arab. Yang Yahudi, Jerman, mereka bisa bahasa Ibrani, bisa juga bahasa Jerman. Bahkan ada perpaduan bahasa Jerman dengan bahasa Ibrani, namanya Yiddish. Gitu. Jadi kesadaran bahwa kami ini satu bangsa, berdiri di atas satu tanah yang sama, punya satu bahasa yang sama, dan butuh pemerintahan. Makanya gerakan Zionisme dunia itu, gerakan yang dibangun oleh Herzl itu juga akhirnya menjadi gerakan politik. Bertemu dengan pemimpin dari Ottoman untuk negosiasi tanah, gitu ya. Tapi
Selain itu, selain kesadaran religius, politik, ada kesadaran budaya. Karena apa? Tradisi orang Yahudi itu berdasarkan Taurat. Anak laki umur 8 hari harus disunat. Semua orang Yahudi mau terserak ke Cina, mau terserak ke Afrika, punya satu tradisi yang sama. Karena apa? Sumbernya Alkitab. Torahnya sama. Tetap dipelihara. Tetap dipelihara. Kesadaran budaya inilah bahwa 3 kali setahun pria Yahudi harus merayakan Paskah, Shavuot, Hari Raya ke-50 dan Hari Raya Pondok Daun atau Sukkot ke Yerusalem. Di Yerusalem, ya. Jadi banyak dimensi, tapi tetap terikat dengan satu tanah. Makanya kalau tanah Israelnya dicabut, itu ibaratnya rohnya hilanglah identitas mereka. Iya, karena pusatnya memang di situ. Menarik sekali apa yang diuraikan oleh Ibu Monik. Nah, mengapa Zionisme tetap bertahan meski menghadapi penolakan besar-besaran dari dunia Arab? Zionisme tetap bertahan dan masih berlangsung sampai hari ini. Awalnya tadi ya gerakan Herzl 1897. Lalu gelombang Aliyah pertama, gelombang dari orang-orang Yahudi yang mudik pulang kampung ke tanah perjanjian, mulai dari orang-orang Rusia, orang-orang Yaman pulang. Ini semua dulu Bapak Ibu di masa modern dan hari ini masih berlangsung. Negara-negara Arab justru membuat keadaan orang Yahudi di tanah Arab, negara Mesir, Irak, Suriah dan negara-negara Arab lainnya. Mereka ketika Israel merdeka tahun 1948, mereka mengusir orang-orang Yahudi dari wilayah mereka. Secara tidak langsung menggenapi nubuatan bahwa ini memang kamu harus pulang kampung. Kembali, Karena diusir, mereka marah. Kenapa ada Israel? Karena kalau kita pelajari memang yang setuju berdirinya negara Israel dan negara Palestina, 33 negara setuju, tanah Palestina dibagi 2, 13 negara mayoritas Arab tidak setuju. Jadi orang-orang Arab ini nggak senang Israel berdiri. Maka orang Yahudi tetangga-tetangga mereka diusir. Dari Maroko mereka harus pulang. Dari Irak jalan kaki. Zaman dulu kebayang saya ketemu dengan satu orang cerita. Mereka harus sembunyikan, bayangkan mereka punya emas misalnya di kereta dorong bayi mereka. Supaya nggak dirampok. Karena lewat gurun bisa dirampok. Tapi itu tergenapi gitu ya, tanpa disadari. Jadi ya terima kasih ya tetangga-tetangga Arab yang mengusir. Menggenapi nubuatan mereka kembali. Nah Bapak, sekarang Bapak Ibu lihat di negara-negara di luar Israel. Anti Yahudi sangat tinggi. Di Amerika demo anti Yahudi banyak sekali. Antisemitisme. Kondisi-kondisi seperti inilah yang akan membuat orang Yahudi yang masih ada di Amerika, orang Yahudi yang masih ada di Australia, orang Yahudi yang masih ada di Eropa pulang kampung. Nggak betah ya? Nggak betah. Tuhan mengizinkan situasi tidak nyaman agar mereka pulang ke tanah perjanjian. Apakah mereka baca Alkitab atau Torah atau tidak? Pokoknya situasi itu dipakai Tuhan. Untuk menggenapi rencananya. Nah, apakah semua Yahudi mendukung Zionisme? Bagaimana dengan Yahudi yang anti-Zionis? Ini ada kelompok yang anti-Zionis rupanya. Nah, yang menarik memang kelompok-kelompok yang anti-Zionisme ini disebut sebagai Neturei Karta. Neturei Karta. Orang-orang ini adalah orang Yahudi Bapak Ibu. Tetapi mereka maunya bukan Israel yang dipulihkan dalam bentuk negara. Mereka maunya Israel yang dipulihkan berbentuk kerajaan.
yang dipimpin oleh Mesias. Karena Mesias adalah artinya raja. Ya. Jadi ketika orang-orang Yahudi anti-Sionisme dan orang-orang Palestina bersorak-sorak karena lihat nih, ada kok orang Yahudi yang menentang Sionisme. Mereka sebetulnya tidak tahu bahwa justru orang-orang ini sangat menantikan kerajaan Mesias, kerajaan Mesianik, ketika dunia dipimpin oleh Mesias. Dan kita sama-sama tahu Mesiasnya siapa? Yesus Kristus. Itu nanti Yeshua Hamasya itulah. Ya, akan tergenapi pada pada waktu Yesus datang kembali dan betul-betul menginjakkan kaki ke bumi, maka itulah terjadi kerajaan 1000 tahun. Jadi orang-orang pro Palestina pikir mereka anti negara Yahudi. Betul, mereka tidak mau konsepnya negara. Mereka mau konsepnya mesianik. Jadi lebih radikal sebetulnya. Iya. Karena kalau Yesus datang, Mesias datang, selesailah dunia ini. Betul. Diawali dengan peristiwa pengangkatan. Betul. Gitu ya. Nah, Bu Monik, mengapa banyak orang Kristen mendukung Zionisme? Apakah ini berkaitan dengan eskatologi yang tadi kita bahas sedikit di akhir pembicaraan ini? Zionisme berkaitan dengan eskatologi. Betul. Karena apa? Eskatologi ini adalah ilmu tentang akhir zaman. Dan kita tahu bahwa Yesus berjanji akan datang kembali. Dan sebelum kedatangannya, Tuhan Yesus sudah memberikan deskripsi apa yang terjadi di Matius 24 misalnya, atau Lukas 21. Kita sudah melihat tanda-tandanya, perang, gempa bumi, akan ada kelaparan. Dan tanda yang paling jelas adalah pohon ara yang bertunas. Pohon ara yang bertunas itulah Israel yang lahir kembali. Karena pohon ara adalah simbol nasional Israel. Pohon ara di narasi-narasi Alkitab Perjanjian Lama adalah idiom yang menunjukkan kepada nasionalisme Israel. Makanya ketika Tuhan Yesus ketemu dengan Nathanael, Tuhan Yesus bilang, aku melihat kamu duduk di bawah pohon ara. Dan Nathanael langsung bilang, engkau adalah Mesias. Kita orang Kristen bingung, apa ini? Kenapa? Kok bisa? Apa hubungannya? Apa hubungannya? Betul. Tapi ternyata karena idiom ya, ketika orang Yahudi duduk di bawah pohon ara, artinya ia adalah orang yang taat dan menantikan Mesias. Oh, begitu. Makanya ketika Nathanael dibilang, saya melihat kamu duduk di bawah pohon ara, dia tahu bahwa orang ini pasti Mesias. Karena dia tahu kebiasaan saya dan dia tahu hati saya yang menantikan Mesias itu. Jadi pohon ara itu sudah bertunas. Sudah lahir kembali Israel pada 14 Mei 1948. Jadi itu juga salah satu tanda akhir zaman ya? Salah satu tanda akhir zaman, Zionisme, orang Yahudi pulang kembali, negara Israelnya berdiri. Artinya kita sudah di ujung dari akhir zaman. Ketika Tuhan sudah mengumpulkan mereka semua sesuai jumlah yang Tuhan tetapkan, maka kedatangan Tuhan yang kedua kali akan terjadi. Jadi Bapak Ibu yang belum percaya, segera ambil keputusan ya. Inilah waktunya. Inilah waktunya, jangan menunggu-nunggu lagi. Jangan terlambat. Betul. Puji Tuhan. Nah, Bu Monik, apa dampak yang positif dari Zionisme terhadap pembangunan negara Israel saat ini? Sejauh ini yang positif mungkin ini. Ketika orang Yahudi dari berbagai negara pulang, mereka membawa budayanya masing-masing. Sehingga memperkaya kebudayaan Israel. Makanya kita bisa ketemu dengan
Oke, ini ada grup musik pop perempuan-perempuan dari Yaman, Yahudi Yaman. Kita bisa makan sup ikan yang enak sekali, khas Maroko, Yahudi Maroko. Gitu ya. Dan kita bisa lihat bagaimana orang-orang Yahudi Askenazi, Yahudi dari Eropa, beribadah. Sedikit berbeda dengan Yahudi dari Separdi, Yahudi dari Portugal atau Spanyol. Dan Yahudi-Yahudi dari negara-negara Arab, Yahudi Misrahi, tentu bisa bercakap-cakap dengan orang Arab Palestina karena satu bahasa. Jadi sangat memperkaya budaya di Israel. Itu salah satu keuntungan. Dan dari segi sumber daya manusia, yang pulang bisa dokter, bisa ahli matematika, bisa guru, bisa insinyur, ya kan? Siapa saja, kayak Chaim Weizmann misalnya, presiden pertamanya Israel. Perdana menterinya kan Ben-Gurion, David Ben-Gurion. Presidennya, dia ini ahli kimia, penemu bioetanol, ilmuwan, tapi bisa jadi presiden, gitu ya. Ada musisi, jadi memang menambah profesi itu jadi banyak sekali dan betul-betul berguna. Dan di masa perang ini, tahu nggak Pak, yang paling banyak mudik pulang kampung adalah dokter. Karena mereka tahu ada perang, maka butuh para medis, perawat, dokter. Jadi ada sekitar di masa perang 500-an dokter kembali sebagai aliyah. Pulang kampung. Nah, Bu Monik, apakah Zionisme bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia dan keadilan? Tidak. Kenapa Zionisme tidak bertentangan dengan hak asasi manusia? Karena semua bangsa punya tanah. Semua suku bangsa punya asal-usul daerah masing-masing. Kalau dibilang Zionisme ini tidak sesuai dengan hak asasi manusia, pertanyaan saya, orang Yahudi mau tinggal di mana? Orang Yahudi apakah hanya boleh terserak, ada di Amerika, ada di Arab dan sebagainya? Malah jadinya nggak adil dong. Masa orang Yahudi boleh tinggal di seluruh dunia, tetapi di tanah mereka sendiri dilarang? Aneh tapi nyata justru. Justru kalau tidak diizinkan itu melanggar hak asasi dong. Betul, karena orang Yahudi manusia juga kan, jadi ada hak asasi manusianya juga dong. Iya, betul. Jadi sebenarnya mengembalikan hak-hak mereka, itulah yang mestinya terjadi ya. Betul, karena apa? Karena tanah Yahudi itu kecil, bukan seperti tanah Arab yang besar, dan ya Israel adalah negara Yahudi satu-satunya di dunia. Negara Arab ada 22. Negara Islam jauh lebih banyak lagi. Baik. Nah, kenapa PBB mendukung pembentukan negara Israel jika Zionisme dianggap penjajahan? Sebetulnya ketika PBB mengeluarkan resolusi 181 yang membagi dua tanah bekas jajahan Ottoman menjadi dua, cita-citanya PBB kan berharap dua negara jadi nih, satu Israel, satu Palestina. Jadi PBB nggak nyangka ternyata kok satu gagal berdiri, yang satunya lagi bisa berdiri. Yang gagal berdiri tapi bukan karena Israel, karena yang gagal berdiri karena Mesir dan Yordania lah yang merampas atau menduduki tanah yang harusnya untuk orang Palestina. Nah, sejarah ini akan menjawab pertanyaan ini nih. Apakah benar Israel mencaplok tanah Palestina atau ada sejarah yang lebih kompleks?
Tadi berkaitan dengan penjelasan Bu Monik. Iya, kita lihat ayat dulu ya. Kita lihat ayatnya di Ulangan 7 ayat 1. Dikatakan di sini, apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau ke dalam negeri kemana engkau telah masuk untuk mendudukinya, dan ia telah menghalau banyak bangsa dari depanmu, yakni orang Het, orang Girgasi, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. 7 bangsa. Perhatikan, Alkitab sendiri menulis 7 bangsa yang lebih banyak dan lebih kuat dari hadapanmu. Ketika bangsa Israel, Exodus, dipimpin oleh Nabi Musa masuk ke tanah perjanjian. Tanah perjanjian tidak kosong. Alkitab tulis di Ulangan 7 ayat 1 ada 7 bangsa. 7 bangsanya lebih banyak dan lebih kuat lagi. Jadi bukan tanah kosong. Sebetulnya kalau kita boleh tanya, Tuhan kenapa sih tanahnya nggak dikasih tanah kosong aja? Tapi itulah maunya Tuhan. Tuhan kasih tanah yang ada 7 bangsa. Ketika Israel lahir kembali, pohon ara itu bertunas seperti kata Tuhan Yesus di Matius 24. Apa yang terjadi? Tanah itu pun ada orangnya. Tidak kosong. Jadi memang ya kenapa ya Tuhan? Nanti kita diskusi sama Tuhan ya kalau sudah ketemu. Intinya itu memang Tuhan punya jalan sendiri yang mengatur sedemikian rupa sehingga akhirnya orang Arab Palestina ada juga yang menjadi Arab Israel. Ya kan? Ketika Israel berdiri ada sekitar 150 sampai 160 ribu orang Arab Palestina yang memilih tetap tinggal di tanah mereka, dan tanah mereka itu masuk dalam wilayah negara Israel. Dan bagi Israel tidak masalah karena mereka tahu ada hukum di dalam hukum Taurat bahwa mereka harus mengasihi orang asing. Karena apa? Karena dulu engkau adalah orang asing di Mesir. Makanya sampai hari ini di tanah Israel ada 216 ribu orang asing yang tinggal di Israel. 216 ribu. Dari antara 10 juta populasi Israel itu. Tadi dijelaskan Kerajaan Ottoman pernah menjajah Israel. Dan tentu saja Kerajaan Ottoman ini kan isinya orang Turki. Dan pendatang-pendatang dari Arab. Dan dari sekitarnya. Arab tinggal di tanah Israel dan bersama-sama dengan orang Israel. Nah, ketika bangsa ini mulai kembali sebagai aliyah atau Zionis, maka mereka harus berhadapan dengan orang-orang yang sudah tinggal di sana ratusan tahun ya. Tapi bukan mereka pemilik pertama dari tanah itu. Mereka adalah pendatang. Ya, pada masa penjajahan Ottoman. Bahasa yang tepatnya mungkin gini, bukan orang asli. Bukan orang asli dari tanah Israel itu. Betul. Nah, mungkin itulah yang mengaku-ngaku sebagai pemilik sekarang. Jadi memang kalau ditanya siapa yang duluan emang susah. Karena apa? Kalau ditanya Ottoman 400 tahun dibandingkan dengan Theodor Herzl yang datang ke Israel tahun 1904, ya tentu duluan orang-orang di masa Ottoman ini. Tapi mereka ini kan pendatang, sementara Herzl nenek moyangnya orang Yahudi. Jangan lupa dengan sejarah yang lebih lama lagi. Betul, makanya kalau bahas sejarah kita nggak bisa potong di tengah. Nggak bisa, kita mulai dari 1948, nggak bisa. Kayak Indonesia aja, bisa nggak kita ngomong sejarah Indonesia dari 1945? Ya jangan dong. Gimana dengan kerajaan Majapahit, Sriwijaya dan sebagainya? Nah, Bu Monik, apakah Palestina pernah menjadi negara sebelum berdirinya Israel? Ini jawabannya gampang dan cepat, tidak pernah. Nggak pernah. Nggak ada buktinya ya? Nggak ada, Pak. Rencananya sih pernah. Nggak juga. Pada waktu keputusan PBB
Itu kan ada rencana. Iya, tapi maksudnya kalau dibilang sebelum negara Israel juga belum ada. Iya. Belum pernah ada. Baru mau. Bahkan bangsanya pun juga nggak ada kan, bangsa Palestina. Yang ada gitu. adalah orang Arab. Iya. Makanya kalau ditanya bangsa Palestina asal usulnya dari mana, pasti nggak ada yang bisa jawab. Kalau mau dibilang asli malah tadi suku bangsa yang 7 itu Iya, ya. 7. Yang ada di tanah perjanjian yang sudah diusir, sudah dipunahkan. Iya. Nah, bagaimana Anda menanggapi pernyataan bahwa Zionisme adalah bentuk dari apartheid modern? Kalau apartheid itu adalah diskriminasi berdasarkan warna kulit. Ya. Masalahnya di Israel orang Yahudi ada yang bule kayak Yahudi Askenazi atau Yahudi Eropa. Itu emang kulit putih. Iya. Rambut bisa pirang. Tapi kalau ketemu dengan Yahudi Beta Israel, Ethiopia, itu kulitnya hitam, rambutnya keriting. Kalau ketemu dengan Yahudi Misrahi, Yahudi dari negara-negara Timur Tengah, ya itu kulitnya kayak orang Arab. Jadi tidak bisa dibilang diskriminasi apartheid. Dan salah satu bukti yang paling kuat bahwa tidak ada diskriminasi karena ada orang Arab di Israel. Hidup berdampingan. Hidup berdampingan, minimal ada 2 juta orang yang berkembang biak. Dari awalnya sekitar 150.000, sekarang sudah 2 juta. Memiliki hak yang Memiliki sama. hak yang sama. Kalaupun Israel mendiskriminasi, maka mereka tidak akan bertumbuh, stagnan. Kalau terjadi genosida, nggak akan ada tuh jumlah multiplikasi. Bahkan bukan hanya Arab Israel loh, Arab Palestina pun bermultiplikasi. Sekarang jumlah orang Arab Palestina itu sekitar 5 juta Pak. 2 juta di Gaza, 3 juta di Yudea dan Samaria tepi barat. Bu Monik, apa yang harus dipahami umat Kristen dan Muslim tentang realitas dari gerakan Zionis ini? Minimal orang Kristen dan Muslim yang ada di Indonesia dulu nih. Iya, kalau saran saya saudara-saudara yang belum mengerti tentang Zionisme, Zionisme itu gerakan bukan dimulai tahun 1948 loh. Kembalinya orang-orang Yahudi ke tanah mereka itu sudah dimulai dengan Kores. Jadi saya bisa simpulkan Kores itu Raja Persia adalah Zionis pertama. Dan Kores atau Cyrus the Great itu adalah tokoh yang eksis, yang ada, dan Iran merayakan hari raya Kores setiap 12 Oktober. Oh, itu tokoh yang karena memang benar-benar ada ya. Peradaban Persia dimulai dari Kores. Oh, begitu. Dan Kores dinubuatkan oleh Nabi Yesaya 150 tahun sebelum si Kores lahir. Ya. Jadi mau bilang apa? Memang maunya Tuhan begitu. Mereka diserak dan mereka dipulangkan. Mereka dihukum keluar dari tanah, tapi Tuhan pulihkan. Nah, menarik nih. Jadi kita harus lihat kepada firman Tuhan di mana setiap kali bangsa ini memberontak, menyembah ilah-ilah asing, ya, maka Tuhan menghukum mereka dengan menyerahkan. Betul. Tapi kasih Tuhan selalu berjanji mengembalikan. Itulah Zionisme. Betul. Jadi ketika Israel jatuh dalam dosa, ada 4 bentuk hukuman yang diterapkan oleh Tuhan. Pertama, kelaparan. Yang kedua, penyakit sampar. Akan ada wabah. Yang ketiga, perang. Yang keempat, dibuang keluar dari tanah perjanjian. Nah, ketika kita melihat Israel dipulihkan, artinya di mata Tuhan mereka sudah menyembah kembali kepada Abah, Bapa. Bapa kita sama bapaknya orang Yahudi sama. Tuhan yang Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub yang disebut Bapa. Mesiasnya sama, bedanya
mereka belum kenal bahwa Mesias itu adalah Yesus yang datang 2000 tahun yang lalu. Nah, jadi memang ketika kita lihat Israel ada saat ini, itu penggenapan bahwa Tuhan setia. Kita belajar kesetiaan Tuhan dengan melihat bahwa Israel yang luar biasa menyebalkan di gurun pasir, yang tegar tengkuk, yang menyebalkan sampai Tuhan membuang mereka ke Babel. Tapi kita lihat sekarang, Tuhan menggenapi firman-Nya, janjinya. Karena apa? Tuhan bilang kan Tuhan setia. Manusia bisa nggak setia, tapi Tuhan setia. Nah itu yang pegangan kita untuk iman kita hari-hari ini. Kalau kita lihat keadaan dunia, Bapak Ibu bisa terombang-ambing, nggak setia. Tapi kita ingat Tuhan kita jauh lebih besar dari persoalan, dari dunia. Makanya kita bisa pegang janji Tuhan, bahwa Tuhan kita setia. Jadi peristiwa ini sebenarnya harus kita lihat kembali kepada Alkitab. Betul. Kalau keluar dari konteks Alkitab, kita tidak akan mengerti apa yang sedang terjadi dengan bangsa Israel dan kita melihatnya menjadi hanya sekedar pengetahuan informasi berita belaka. Dan juga bisa salah paham. Karena kita nggak ngerti Alkitabnya gitu ya Pak. Betul tidak Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu lihat, oh ada berita tahun lalu 2024 32.000 orang Yahudi dari seluruh dunia mudik. Kita hanya baca sebagai berita doang. Tapi kalau kita lihat, kita ngerti, ternyata janji Tuhan digenapi. Itu nubuatan sekarang yang digenapi. Orang Yahudi pulang kampung semua. Tadi saya katakan ada 64 ayat tentang kepulangan. Satu persatu digenapi. Iman Bapak Ibu timbul. Sama, iman saya juga ketika saya lihat, wow, Alkitab luar biasa. Tergenapi di masa saya hidup. Gitu ya. Saya bisa melihat dengan mata sendiri. Wow. Kita menjadi saksi. Kita menjadi saksi. Penggenapan nubuat. Wow. Jadi Alkitab kayak hidup dan kitanya juga langsung semangat ya. Iman kita bertumbuh. Dan Bapak Ibu juga ketika baca Alkitab jadi hidup gitu loh. Karena apa? Satu persatu setiap ayat di Alkitab akan digenapi. Jadi jangan dibuang Alkitab, jangan disimpan, jangan dipajang gitu ya. Tapi dibaca dan dipercayai. Jadi sebagai orang Kristen kita harus baca Alkitab dan percaya, dan juga harus mengikuti perkembangan dunia. Karena ada hubungannya. Iya. Gitu kalau nggak ngikutin hanya baca Alkitab aja, tidak mengikuti perkembangan dunia, bisa nggak paham dengan apa yang sedang terjadi, malah bisa disimpangkan. Betul. Tapi dengan melihat dan membaca Alkitab, lalu kita juga membuka wawasan kita tentang apa yang sedang terjadi di dunia ini justru meneguhkan iman kita. Betul. Dan membuat kita bertumbuh ya. Iya. Karena memang Tuhan, setiap kejadian di dunia ini otoritas Tuhan. Betul ya. Setiap apa yang terjadi di depan mata kita kontrol dari Tuhan. Dan satu persatu penggenapan akan dilakukan. Dan suka tidak suka, mau tidak mau Bapak Ibu semua, janji Tuhan kepada Israel harus digenapi. Sama Tuhan juga harus menggenapi janjinya kepada kita orang percaya. Jadi kita jangan egois juga, hanya mau, oh enggak Tuhan janji kepada saya aja dong yang ditepatin. Enggak, Tuhan punya dua, satu Israel, satu gereja. Satu orang Yahudi, satu orang Kristen. Dua-duanya saat ini menjadi bisa dibilang saksi untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena ketika orang dunia yang belum percaya melihat Israel, mereka bisa memuliakan nama Tuhan yang hidup. Ketika orang dunia yang belum percaya Yesus melihat kehidupan Bapak Ibu semua, mereka juga bisa melihat, Tuhannya beda loh. Dua-duanya nyambung. Iya, puji Tuhan. Nah,
Ini terakhir Bu Monik, bagaimana seharusnya orang percaya menyikapi narasi dunia tentang Zionisme? Kalau kita lihat, kita kembali lagi ke Alkitab ya. Ya. Kita lihat bahwa Tuhan memang ingin kita melihat janji Tuhan yang tergenapi. Karena apa? Karena memang Tuhan mau bangsa-bangsa itu melihat bahwa Tuhan ternyata luar biasa loh. Tuhannya orang Israel tuh luar biasa. Kita lihat di 2 Tawarik 7 ayat 20. Ya. Maka aku akan mencabut kamu dari tanahku yang telah kuberikan kepadamu, dan rumah ini yang telah kukuduskan bagi namaku akan kubuang dari hadapanku, dan akan kujadikan kiasan dan sindiran di antara segala bangsa. Tuhan mencabut Israel dari tanah yang Tuhan telah berikan. Rumah dihancurkan. Ya. Rumah siapa? Bait suci. Ya. Tapi kita lihat sekarang, Israel ada lagi. Jadi ayat yang tadi yang mengatakan bahwa akan menjadi sindiran di antara segala bangsa. Udah gak bisa disindir lagi. Sudah tidak menjadi pernyataan-pernyataan nyinyir. Atau penghinaan. Penghinaan. Karena apa? Atau dianggap remeh. Karena ternyata apa? Israelnya ada lagi. Orang-orang Yahudi kembali. Ya. Yahudi diaspora itu pulang dan mudik ke Sion sedang terjadi. Tuhan sendiri memulihkan tanah dan bangsa Israel. Ya. Bapak Ibu kalau sempat baca Yehezkiel 36, Bapak Ibu akan menemukan ayat-ayat di mana dikatakan hati Tuhan akan baik kembali. Tanda hati Tuhan baik kembali, restorasi Israel terjadi. Bukan hanya tentang tanah, tetapi tentang tanaman, tentang benih hewan, tentang kota-kota yang dibangun, tentang orang yang semakin banyak. Ya. Judulnya Pembaharuan Israel. Judul yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia aja udah bagus. Kalau Yehezkiel 36 ngomongin soal pembaharuan Israel, Iya. kenapa bisa saya atau Bapak Ibu semua menganggap itu hoax? Atau menganggap oh itu penjajahan. Berarti ada yang salah dong dengan Yehezkiel 36. Restorasi Israel itu katanya doang, tertulis saja tapi tidak tergenapi. Iya. Jadi PR nih. Iya. Masing-masing baca, soalnya ayatnya cukup panjang Pak. Perikop itu, Yehezkiel 36. Jadi saat ini mata bangsa-bangsa sedang tertuju kepada Israel. Penggenapan. Iya. Ya, contoh kecil saja. Saya ketika ada di Thailand, kita menemukan buah-buahan yang besar-besar dan maksimal, manis. Lalu, dan ternyata mereka berkata bahwa ini teknologi Israel. Memang betul. Jadi kalau ada juga bangsa-bangsa di Afrika yang sedang belajar teknologi itu untuk membuat tanah mereka menjadi subur dan mereka melihat hasilnya. Betul. Karena memang ada ayatnya juga bahwa memang Tuhan memulihkan bangsa Israel agar menjadi kenamaan. Kita lihat di Sefanya 3 ayat 20. Ayat ini betul-betul bisa dibilang tergenapi pada masa ini. Dikatakan di sini, pada waktu itu aku ini Tuhan akan membawa kamu pulang, yakni pada waktu aku mengumpulkan kamu. Sebab aku mau membuat kamu menjadi kenamaan dan kepujian di antara segala bangsa di bumi dengan memulihkan keadaanmu di depan mata mereka. Firman Tuhan. Jadi ketika Israel dipulihkan, Tuhan ingin menunjukkan apa? Kepada bangsa-bangsa. Karena di depan mata mereka, kamu dipulihkan. Iya. Dan kamu akan menjadi apa? Kenamaan, kepujian. Itu rancangan Tuhan yang sudah kita lihat. Tuhan sudah mengumpulkan
Dan betul Israel sekarang menjadi kenamaan. Siapa yang nggak kenal teknologi Israel? Itu juga tandanya. Jadi Dari semua Sefanya mata, 3 ayat 20 tadi. semua mata tertuju kepada Israel karena secara teknologi pertanian, Iya. teknologi Sapi perah ya, paling bagus. Israel juga bisa membuat ikan yang dibiakkan di laut dalam, yang berkembang biak secara natural di laut asin, di laut dalam, itu bisa dipakai di air tawar. dan air laut bisa dibuat jadi air untuk minum tawar, ya. iya. Jadi memang banyak sekali teknologi, termasuk untuk medis ya, termasuk untuk inovasi kedokteran dan sebagainya. Jadi ya janji Tuhan tergenapi. Jawaban sederhananya itu. Kita baca aja Alkitab dan kita lihat, oh janji Tuhan tergenapi. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Jadi pujian, kemuliaan semuanya sebetulnya untuk Tuhan ya. Karena di balik Israel ada Tuhan yang hebat. Iya, amin. Amin. Iya, sungguh menarik bincang-bincang kita hari ini. Ya, membuka wawasan kita lebih jauh dan lebih dalam lagi antara hubungan Alkitab dengan yang terjadi di dunia masa kini. God lovers, kita telah mendengar penjelasan yang mendalam dan mencerahkan tentang Zionisme, gerakan yang bukan sekedar politik, tapi juga berakar dalam sejarah, iman, dan nubuatan Alkitab. Mari kita tidak terjebak dalam definisi dunia yang sempit. Zionisme bukan penjajahan, tapi pemulihan. Seperti tertulis dalam Mazmur 126 ayat yang pertama, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Amin. Terima kasih banyak kepada Ibu Monique Dengan Rickers senang hati, terima kasih. atas pencerahannya yang luar biasa. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe agar semakin banyak orang yang tercerahkan oleh kebenaran ini. Sampai jumpa di Diaspora TV Talkshow berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Takkan pernah kau biarkan aman selalu